Kadang saya jemput anak-anak sekolah itu diguyoni sama teman-teman. Mosok bos bebek pedae. Panggah kuwi ae. Kadang itu gini Mas, nggak sengaja ya kalau kita buru-buru jemput sekolah itu kaosnya jebol. Sandalnya sandal jepit itu disambung rafia itu loh Mas. Ya Allah, rakwataku sandal bos bebek, kadang seperti itu. Orang pun padahal mikir gitu juga. Wes sarjana loh ya, S1. Kok dodolan endok, ngoncek endok puyuh loh Mas, manual loh itu, pakai tangan loh itu. Dulu sebelum beternak bebek itu Mas Raka sudah di bidang puyuh. Jadi saya ngambil telur di beliau, saya kupas, saya pasarkan. Dibuat judul FTV itu judulnya Mas? Berawal dari kandang, turun ke hati. Terus kemudian banding setir ke bebek ini, jadi kita mulai lagi dari awal. Pelihara 100 ekor itu dulu ya, itu cuma 3 juta sebenarnya. Dan dihitung waktu itu 100 ekor sudah untung bersih 1 juta. Dan kalau siklus pedaging itu kan 35 hari sampai 40 hari sudah panen gitu. Jadi perputaran modalnya kan juga lebih cepat. Nah, awalnya dari situ. Produksi indukan sendiri dari yang dulu awal pelihara 100 ekor. Sekarang bisa keluar 1000 DOD lebih ya setiap minggunya. Per minggunya bersih berapa Mas? 4 sampai 5 lah. Setiap minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Anara Duck Farm, usaha di bidang peternakan bebek pedaging. Saya Wendy Rahayu, kemudian dengan suami saya Raka. Lokasinya ada di Blitar, Jawa Timur, tepatnya Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Anara sebenarnya diambil dari nama belakang anak-anak Mas. Anaraku, nama belakangnya itu Anaraku. Ana itu anak, Raku itu gabungan dari nama belakang kami berdua. Jadi diambil Anara itu. Kalau saya sih sebenarnya ya sebagai otaknya. Otak sekaligus pelaksana juga. Kalau istri bagian manajemen aja. Manajemen keuangan dan lain-lain gitu. Sekaligus mengembangkan pemasaran Mas. Sekarang kan kita harus mengikuti usumnya, bikin konten. Di TikTok ya di TikTok, di FB Pro ya FB Pro gitu. Jadi saya cuma bantu. Yang penting kita perluas pemasaran, soalnya peternakan bebek itu kan ternyata luas, di seluruh Indonesia itu kan banyak. Jadi dengan kita bikin konten itu kan ketemu, misalkan di sana. Jadi banyak yang konsum misalkan tentang seputar penyakit, seputar pemasaran gitu. Jadi kita jadi banyak bertemu. Kemudian nanti imbasnya positifnya ke kita kalau bikin produk itu kan sudah banyak yang tahu. Gitu. Jadi pasarnya kan sudah luas gitu. Jadi saya cuma bantu pemasaran di sosial media. Untuk teknisnya tetap Mas Raka yang menjalankan. Dulu sebelum beternak bebek itu Mas Raka sudah di bidang puyuh. Jadi sebelum beternak bebek itu sudah beternak puyuh petelur sekitar 6 tahun. Saat itu masih sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Saya dulu lulus kuliah, nunggu wisuda, nyambi di bimbel, terus nyambi kursus jahit, nyambi juga ambil telur di kandangnya beliau waktu itu. Telurnya waktu itu pas harganya sempat turun jatuh ya Mas turun, ya. Murah, akhirnya diecer, saya ambil, saya kupas Mas, manual itu. Saya kemas di Mika, saya pasarkan di Facebook waktu itu ya. Ya mungkin berawal dari kandang ceritanya. Deketnya itu berawal dari situ. Berlanjut kemudian saat Covid 2020 pertengahan. Itu kan semua sektor ya Mas, ternak, mungkin makanan, usaha di bidang lain kan juga pasti ada kemerosotan. Ya mungkin bertolak dari situ ada salah satu temannya Mas Raka itu bilang begini, coba ternak bebek, soalnya kan sebenarnya sudah ada basic ternak, lele juga pernah, kemudian bebek petelur juga udah pernah. Iya, bebek petelur dulu waktu masih muda. Itu juga pernah, maksudnya sudah ada pengalaman lah beliau untuk peternak. Akhirnya mencoba, dan itu momennya sebelum bulan puasa. Temennya beliau itu bilang, coba peternak bebek pedaging, ini nanti pas panen momennya pas bulan puasa, insya Allah harganya bagus. Nah ini Mas, di kandang yang kecil ini, ukuran berapa ya Mas? Itu ukuran dulu
7 kali 3,5 kalau nggak belum salah. punya kandang yang lain, cuma yang kecil Cuma ini Mas. ini awalnya Itu, dari 100 ekor di situ. Cuma pelihara 100 ekor Mas. Dan dihitung waktu itu 100 ekor sudah untung bersih 1 juta. Nah, jadi dari situ kok kelihatannya Lebih menguntungkan, lebih menjanjikan gitu. Dan kalau akhirnya. siklus pedaging itu kan 35 hari sampai 40 hari sudah panen gitu. Jadi gitu. perputaran modalnya kan juga Lebih cepat. Nah, awalnya dari situ. Terus berkembang sampai sekarang. Awalnya kita ikut mitra dulu, ikut orang. Jadi DOD dari sana, pakan dari sana, panen pun kita lempar ke sana seperti itu. Karena kita belum banyak begitu tahu ya tentang pemasaran, supplier Masih DOD, awal-awal supplier dulu. pakan gitu. Jadi kita masih ikut orang. Akhirnya berkembang sampai sekarang berapa tahun Mas Iki? Ya, hampir 5, 6 tahun juga. 6. Hampir 6 tahun juga. Hampir 6 tahun akhirnya kita bisa produksi indukan sendiri dari yang dulu awal pelihara 100 ekor. Sekarang bisa keluar 1000 DOD lebih ya 1000 setiap per minggu. minggunya. Dibuat judul FTV itu judulnya apa Mas? Berawal dari kandang, turun ke hati. Tapi Anara Farm ini lahir ketika sudah menikah. Iya, Betul. sudah. Itu 2019 kalau nggak salah. Waktu itu pertama kita pelihara yang 100 ekor itu anak pertama usia 4 bulan. Jadi 2020 itu mulai ternak bebek, tapi usaha Poyo Petelurnya itu masih jalan. Cuma karena dirasa profitnya agak tipis, ya akhirnya pelan-pelan kita putus yang Poyo Petelur itu sambil nambah untuk bebek pedaging ini. Akhirnya bebeknya jalan 1 tahun kalau nggak salah, Poyo Petelur berhenti total, udah selesai. Kandangnya juga kosong. Juga dirombak semua, sekarang diisi kandang bebek untuk juga. pedaging. Kalau untuk indukan sih kurang lebih 450 ekor untuk indukan saja. Kalau untuk pedaging 1.100 punya kita sendiri, tapi di tempat mitra itu ya kisaran 1.200 per minggunya di tempat mitra. Sebenarnya kalau sama tempat mitra ya banyak tempat, cuma agak jauh-jauh dari sini. Kalau punya kita sendiri untuk petelurnya 450, untuk pedagingnya 1.100. Yang berawal dari 100 ekor, terus berkembang jadi sampai seperti sekarang ini. Mas Raka itu dulu sarjana pendidikan. Malah saya yang pendidikan. Pertanian, agribisnis pertanian dulu. Di Universitas Brawijaya, beliau di Wisnuwardana, di Malang semua. Gitu, tapi ya nggak ada yang jalur. Nggak ada yang akhirnya jalur semua keluar dari jalur itu. Mungkin memang jalannya Gusti Allah kalau mau mempertemukan dengan jodohnya itu dengan seperti itu. Orang pun padahal mikir gitu juga. Wes sarjana loh ya, S1. Kok dodolan endok, ngoncak endok. Pikirku karena kalau jahit itu gratis ya, dari LPK itu ada program gratis. Jadi mana yang bisa dikerjakan duluan. Bimbel itu kan juga waktunya fleksibel. Jadi habis duhur sampai maghrib. Itu kan jadi banyak luang kosong ya Mas, jamnya itu. Jadi saya berangkat ngajar bimbel itu bawa telur. Mampir dulu ke kandang, bawa telur. Terus digawa yang bimbel. Sebenarnya yang paling saya ingat itu petuahnya orang tua, nggak mau punya menantu yang rumahnya jauh, gitu. Saya 3 bersaudara, laki-laki, terus saya itu semua jodohnya deket-deket Mas, Belitaran saja semua. Kok Belitaran toh? Sutojayan 1 kecamatan semua, gitu. Saya ke kandang itu juga ngajak bapak saya waktu itu, karena mungkin setelah saya kuliah kan kebetulan di belakang rumah kan ada banyak lahan ya, siapa tahu nanti bisa bikin kandang. Saya ajak ke kandangnya Mas Raka waktu itu. Ngene iki lho Pak, ternaknya ngene iki, sambil beli telur lah, nggih syarat ya Mas. Beli telur 1 kilo, terus kebetulan ada bapak mertua, imbuono lah diimbui waktu itu. Imbuono ndoke gratis anak. Ya mungkin kalau orang bilang ya Mas, setelah menikah, setelah punya anak itu rezekinya lebih banyak, itu betul ya Mas? Iya betul. Jenengan mengalami itu. Iya, betul. Berat Mas sebenarnya dulu itu. Cerita sebelum menikah dulu ya. Sebelum menikah dulu itu beliau masih punya tanggungan. Tanggungan itu karena di kandang Poyo itu kan
permanen ya Mas, kandangnya Permanen. kayak Yes, rumah kayak gitu. rumah. Kalau jenengan melihat Bangunan di tembok. FB-nya Anara Farm ya kayak rumah gitu. Ukurannya juga cukup besar. Itu habis di situ mungkinnya di awal. Terus kemudian banding setir ke bebek ini, jadi kita mulai lagi dari awal. Ya itu dengan modal sisa dari puyuh petelur itu sebenarnya. Tapi sebagian juga masih kurang. Pinjam teman sana sini, pinjam Si biru. si biru. Akhirnya bikin kandang ini ya dengan tekad supaya lebih baik kehidupan kita. Jadi memang untuk media ya Mas, kandang itu kan kalau mau usaha peternakan kan penting. Memang harus punya gitu loh. Waktu pelihara 100 ekor itu dulu ya, itu cuma 3 juta sebenarnya. Di luar kandang utama. 3 juta itu cuma untuk DOD, pakan, vitamin, dan kelistrikan itu. Nah terus bikin yang belakang itu yang pertama kurang lebih habis sekitar 50-an. Kandangnya saja, belum isinya. Makanya dulu ya masih pinjam gitu. Kandangnya juga mungkin lanjut dengan lihat nggih ngoten niku kadang wong gawe kandang bebek kok diapi-api ngoten ya Mas. Kalau bikin yang ala kadarnya nanti pasti cepat Banyak rusak, perbaikan. Malah siklus kita, perputaran uang kita untuk pelihara itu ya terganggu juga di situ. Enak bebek pedaging ini. Oh ya? Iya. Jauh sekali kalau puyuh petelur itu kehangatannya harus terjaga sekali. Rawan kematian yang jelas. Kalau untuk bebek pedaging ini mudah sekali, kehangatan enggak hangat sekali gitu masih kuat. Kehangatan dari bulu toh sebenarnya bebek itu. Bebek itu kan koloni, dia kurang hangat, kumpul sama temannya. Enggak sampai mati karena ada lampu penghangat. Cuma kalau pelihara puyuh itu suhu di bawah 35 derajat itu udah ngumpul kayak gunung gini. Kematian otomatis yang bawah itu nggak gerak, nggak bisa makan, nggak bisa minum, akhirnya mati. Kalau bebek nggak sampai menggunung seperti itu, paling cuma di samping-sampingnya gitu. Lebih tahan bebek. Lebih tahan. Cuma itu juga terpengaruh dengan kualitas DOD juga. Bibit. Penting, bibit itu penting. Cara ngerawat, terus dalam waktunya itu lebih cepat. Siklus panennya. Terus ya keuntungan dan ruginya kan lebih tahu, lebih cepat. Enaknya itu. Kalau untuk puyuh petelur kan harus satu siklus. Satu siklus itu kurang lebih 1 tahun kalau untuk puyuh petelur. 1 tahun baru bisa dihitung profitnya berapa. Iya. Sementara dalam 1 tahun kita kan tetap butuh makan dan lain-lain itu mesti keambil dari situ. Kalau untuk bebek pedaging kan kita buat dulu awal-awal ya. Itu 1 minggu sekali kita duck-in. Duck-in itu maksudnya masukin bibit 1 minggu sekali. Jadi perputaran uang tiap 1 minggu sekali itu kita ada pemasukan. Kita jalan kurang lebih 3 tahunan, baru kita belajar untuk bebek petelurnya. Bikin bibit sendiri. Dulu kendalanya kenapa bikin bibit sendiri itu karena di saat harganya naik, itu kita terbatas DOD-nya. Kurang, biasanya masuk 500 itu nggak sampai 500, paling dapatnya 300 dan lain-lain gitu. Akhirnya kita inisiatif sendiri gimana supaya keterlangsungannya itu tetap enak, jalan. Tetap jalan. Dari semua ini kan dapat kalau untuk bikin bibit sendiri sampai jual pedagingnya itu kan lebih kerasa semua. Bisa menghemat biaya beli DOD kalau menurut saya. Kita beli di luar misalkan beli pabrikan gitu dari PTA gitu 11.000 gitu ya. Kalau kita bikin sendiri kan bisa menghemat bisa dapat 6.000 7.000 per ekor. Itu kalau kita pakai sendiri. Kalau untuk orang di luar kan harus beli. Kita kan juga harus mengambil profit dari situ untuk keterlangsungan induk kita itu. Jadi nanti dalam 1 siklus kurang lebih 1,5 tahun itu induk kan kita akhir. Kita harus regenerasi yang baru untuk keterlangsungan bibitnya itu nanti gitu. Jadi gini Mas, karena kita pedaging, kalau pedaging kan tergantung kita duck-in-nya ya, misalkan duck-in seminggu sekali, panennya juga nanti seminggu sekali. Karena kita
ada pedagingnya, ada indukannya juga. Setiap hari indukan itu kan produksi telur, ya, untuk masuk ke mesin tetas. Dari telur itu kan kita pasti sortir ya Mas. Misalkan ada yang tik, pokoknya yang nggak masuk kualitas ke mesin lah. tetas. Ada juga yang ukurannya nggak masuk. Misalkan terlalu kecil. Iya. Nah, itu alhamdulillah sejauh ini setiap hari ada yang ngambil. Kalau cuma full pedaging aja, kemungkinan paling bisanya itu 1 minggu sekali minggu pemasukannya. Soalnya kita kloter, kotak ini, kotak ini, kotak ini, kotak ini. Setiap 1 minggu sekali ini harus masuk. Nanti geser sebelahnya gitu. Perhitungan profitnya lebih cepat. Untuk ayam petelur ya, menurut saya itu juga sama, 1 siklus, 1,5 tahun, baru bisa dihitung profitnya berapa sekian. Dan modal untuk ayam petelur juga besar, gitu. Kita memulainya karena ya pertama itu ya pertumbuhannya cepat, perputaran uangnya juga lebih cepat. Terus modal dari kecil dulu bisa. Mungkin kalau kita di hulu hilir ya Mas. Jadi hulu itu kita produksi bibit, mungkin kalau sampai hilir bisa nanti DOD yang dipelihara, kemudian diolah sendiri. Jadi dipasarkan dalam bentuk sudah karkas seperti itu. Nah, itu nanti ketemunya pasti profitnya lebih banyak. Itu kalau kita pingin menguasai semua lini, jadi hulu ke hilir. Lalu untuk memaksimalkan profit itu kita juga harus bisa membaca pasar. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau orang bilang di Blitar itu pasar bebek sulit. Nah, dulu awal-awal kita juga beranggapan seperti itu. Tapi ternyata semakin ya kita juga harus ini ya inovasi, betul, memperluas jaringan itu jalannya banyak. Ternyata di daerah lain itu masih kurang-kurang gitu. Kalau orang bilang gini ya, ibaratnya daging ayam itu makanan pokok. Kalau daging bebek itu hanya camilan. Jadi kebutuhannya itu memang lebih besar daging ayam. Tapi kebutuhan rumah makan itu perkembangan kuliner warung makan bebek itu kan banyak sekarang ya Mas. Seperti bebek Sinjai, bebek Haji Slamet gitu. Sebenarnya kalau orang awam lihat mungkin pasar besarnya itu di ayam potong. Kalau kita sudah menjalani terjun di bebek itu sebenarnya pasar itu banyak. Tinggal kita pintar-pintar gimana memperluas pasar. Gitu. Perluas jaringan paling enggak. Bebek itu nelur setiap hari. Telur-telur kecil-kecil yang nggak masuk mesin tetas itu kita jual. Telur tik itu lo banyak yang minat juga sebenarnya. Jadi kualitas telur untuk indukan pembibitan ya Mas, itu kan besar Mas, beda sama yang bebek petelur yang warna coklat. Itu kan ada grade-grade-nya. Kita pakai yang grade A. Kita besar beda. Jadi yang kita pasarkan setiap hari diambil konsumen langsung untuk rumah tangga, untuk rumah makan itu yang sortiran gitu. Kita dapatnya harian juga dari situ. Gitu. Jadi cuma limbahnya. Terus untuk pembibitan ini kita produksi DOD itu 1 minggu sekali, setiap hari Rabu dan Kamis itu kita jadwalnya menetas. Itu sekitar 1.100 sampai dengan 1.200 ekor setiap minggu, itu langsung sudah ada pasarnya sendiri. Jadi kita kirim ke peternak-peternak. Sudah ada jadwal rutinnya setiap minggu. Jadi sudah nggak perlu bingung mau dibawa kemana dengan jumlah sebesar itu gitu. Sudah betul ada. Sebenarnya Iya. Kuncinya semua usaha itu sebenarnya adalah pasarnya. Dulu awal-awal juga pernah kena DOD yang kurang bagus. Pelihara udah maksimal, tapi ternyata hasilnya dari bobot dan lain-lain kan tidak bisa maksimal. Kita cari teman-teman yang udah sering ngambil di sana, ternyata ya seperti itu juga. Karena kualitas DOD-nya yang kurang bagus. Makanya saya bikin indukan sendiri itu untuk menjaga kestabilan kualitas DOD. Jadi telur untuk dimasukkan ke mesin tetas itu kita cari yang grade-nya yang A. Jadi nanti kualitas DOD-nya, bibitnya itu jelas bagus. Keberhasilan peternak itu dari DOD itu 80%. Baru selebihnya itu manajemen kandang dan pakan dan lain-lain. Kalau dari luar ya, bobotnya itu 40 gram ke atas.
bobotnya. Posturnya itu besar. Kalau bisa itu lebar, tegap, matanya jernih, kakinya besar. Dari fisik gitu. Kalau pengen jelas lagi kualitas DOD-nya ya harus survei indukannya. Kalau pengen yang kualitasnya jelas itu ya ngambil dari PT, entah PT A, PT B atau PT C, maksudnya yang sudah pabrikan terpercaya. Itu di sana kan ada quality controlnya untuk pakannya harus seperti ini, vitamin, vaksin dan lain-lain. Itu ya kita perhatikan kebersihannya kandang, terus kekeringan kandang, pembuangan air, vitamin. Kalau kandang sih usahakan yang A gini. Ini menjaga supaya tampias air itu nggak terlalu banyak yang masuk. Untuk sirkulasi udara itu diusahakan samping bedek aja atau kawat gitu, ram keluar masuknya udara itu bagus. Kenapa toh kok sirkulasi dibuat bagus itu supaya amonia di dalam kandang itu cepat hilang. Ya kalau bebek terlalu banyak menghirup amonia, kesehatannya terganggu. Akhirnya produksinya juga kurang bagus. Kondisi bibit di dalam telur juga kurang bagus. Kalau untuk telurnya sendiri ya, usahakan kering, jangan sampai basah. Soalnya telur kalau basah itu nanti embrionya itu cepat mati. Dan jika itu bisa bertahan, kualitasnya juga kurang bagus. Terus untuk penetasan nanti ya, untuk suhu telur itu kisaran 37,5 sampai 38 untuk itu. Tapi itu nanti juga bertahap turun loh. Di saat mau mulai menetas, udah retak gitu, diturunkan jadi 36,5. Nanti untuk perawatan DOD-nya kita bikin seperti di belakang ini, di box gitu, kita tutup rapat kalau masih baru datang. Samping kanan, kiri, depan, belakang, atas juga tertutup semua. Nanti kalau udah 1 hari dibuka sedikit biar ada sirkulasi udara yang masuk. Dibuka sedikit, tiap hari ditambah dibuka. Kita biasanya 8 hari. Menetas, kita taruh di box penghangat ini 4 hari. Nanti kalau udah 5 hari turun ke sana tanpa tutup samping kanan kiri atas itu dihilangin semua di sana. Nanti umur 8 hari kita turunkan di tanah, di kandang utama itu. Di tanah itu udah kuat. Tapi kalau cuaca terus hujan gitu ya kita mundurkan, bisa sampai 10-11 hari baru turun tanah. Soalnya menjaga kehangatan juga itu kunci utama juga untuk pembesaran itu. Kalau kita kurang hangat otomatis kan makan lebih banyak, tapi nggak jadi bobot. Biasanya terkuras untuk menghangatkan badan gitu. Kalau untuk petelur ya itu ada takarannya. Per ekor kalau untuk bebek spek besar itu per ekor itu kurang lebih 180 gram per ekor. Kalau untuk spek yang kecil bisa 120, 130. Kalau punya kita itu emang tujuannya untuk panen untuk spek yang besar. Kalau umumnya sih 20 sampai 30 umumnya. Di saat puasa kayak gini itu mahal. Kalau untuk bau ya Mas ya, yang jelas itu usahakan posisi kandang itu lebih tinggi daripada tanah sekitar. Itu kan resapannya lebih bagus otomatis. Nah, terus populasi jangan terlalu over. Itu kalau untuk bebek pedaging menurut saya loh ya, per 1 meter persegi itu maksimal diisi 3 ekor. Maksimal. Kalau untuk kandang tanah. Gitu. Terus usahakan cahaya matahari masuk supaya kandang tetap kering. Gitu. Sama sirkulasi udara itu yang bagus. Sebenarnya yang menyebabkan bau itu kotoran yang kena air sebenarnya. Amonia itu mengundang, lalat dan lain-lain. Pakan juga bisa, tapi kan minim untuk pakan sebenarnya. Kenapa sih kotoran itu bau? Karena protein dalam pakan itu nggak terserap sempurna oleh bebek. Itu kan berarti terjadi masalah di pencernaan bebek itu sendiri. Itu sebenarnya bukan rakus loh bebek itu. Sebenarnya kalau protein, energi, vitamin mineral tercukupi, bebek itu makannya nggak banyak.
Sebenarnya kos mahal untuk beli pakan yang bernutrisi itu nggak masalah menurut saya. Karena konsumsinya pasti lebih sedikit daripada kita yang pakan yang abal-abal, maksudnya pakan yang nggak murni lah. Kita kan pakai, kalau untuk petelur, kita itu pakai pakan jadi dari pabrikan. Nggak mau ribet soalnya kita juga pelihara pedaging juga. Nah untuk pedaging kita pakai campuran pakannya itu. Bahan-bahan untuk pakan campuran itu kita pakai kebi, nggak pakai katul kita. Pakai kebi, tepung Kentucky, sama konsentrat. Nanti ada tambahan mineral sama premix vitamin dan lain-lain gitu. Jadi kebi yang murni, nggak ada campuran sekam dan lain-lain atau batu dan lain-lain. Tepung Kentucky juga gitu, kita cari yang murni. Terus konsentrat, jelas murni soalnya bikinan pabrik. Kita nggak bisa bikin sendiri gitu. Saya sebelum lulus kuliah itu sudah kerja sebenarnya sama Mas Raka itu waktu bikin pulet petelur puyuh ya, puyuh siap telur kan namanya pulet. Itu saya kerja 1 bulan. 1 bulan kan kalau bikin pulet kan kirim ya Mas. Itu digaji 1 juta waktu itu. Kalau nggak 2017, 2018 itu 1 bulan. Menurut saya tahun itu 1 juta itu besar loh Mas. Dengan jam kerja yang fleksibel, saya bisa nyambi. Soalnya kan pekerjaannya cuma kasih makan pagi dan sore, ngisi air minum seperti itu. Terus saya pikir-pikir kerja ikut sama orang, kalau sebagai perempuan ya, sebagai ibu rumah tangga, apalagi kalau sekarang sudah punya anak-anak, itu tetap utama itu keluarga. Beda kalau laki-laki ya, tanggung jawabnya kan memang lebih besar. Terus setelah menjalani, ternyata nggak kecil juga, jadi peternak itu ada pendapatannya juga seperti itu. Per minggunya bersih berapa Mas? Sekitar 4 sampai 5 lah. Setiap minggu. Itu dari dari DOD, beda sama pedaging yang kita. Jadi wes kayak enggak kepikiran Mas mau kerja di luar juga. Wes di rumah sekalian bantu-bantu misalkan sore gitu, bantu kasih pakan juga di belakang gitu. Ya pengennya sih mengembangkan terus, kita kembangkan terus. Paling nggak membantu ekonomi sekitar juga. Kalau kita bukan tipe pebisnis muda yang FOMO, misalkan ada motor terbaru, misalkan series terbaru, HP series terbaru kita beli itu enggak. Misalkan dapat lebih kita investasi, misalkan di logam mulia atau di tanah, misalkan, atau kita bikin bangunan kandang. Maksudnya yang bisa dipakai untuk jangka panjang seperti itu. Jadi misalkan motor terbaru sekarang kan 30 ke atas. Kalau kita untuk investasi ngisi kandang bebek ya Mas, terus dapat 1.000. 1.000 nih. Sekitar seperti itu. Itu nanti kan berkembang, dapat profit. Beda kalau kita beli sepeda motor, misalkan beli mobil. Pajak yang pertama. Motor keluar dari dealer itu loh Mas sudah turun harganya. Kadang saya jemput anak-anak sekolah itu diguyoni sama teman-teman. Mosok bos bebek pedae. Panggah kuwi hae. Kadang itu gini Mas, nggak sengaja ya kalau kita buru-buru jemput sekolah itu kaosnya jebol. Sandal jepit itu disambung rafia itu loh Mas. Ya Allah, rakwataku sandal bos bebek kan seperti itu. Padahal ya. Kalau mau beli ya, misalkan mau beli motor baru, HP baru, semua baru itu sebenarnya bisa. Tapi memang kita nggak pengen gitu loh. Kalau uang yang sisa itu bisa digunakan untuk hal yang lebih baik, yang bisa berkembang. Mobil itu ya, mobil orang tua saya, Panther jadul itu loh Mas. Itu dipakai buat bawa pakan yaitu, ngantar telur yaitu, bawa DOD yaitu, buat jalan-jalan keluarga yaitu. Gitu. Jadi ya lebih baik dihemat untuk investasi jangka panjang tanah itu. Dan pengembangan usaha gitu aja. Awalnya terkendala di pemasaran juga Mas. Lockdown itu nggak bisa keluar Mas, kirim bebek itu nggak bisa. Itu rugi tapi nggak seberapa sebenarnya. Karena pengepulnya itu udah tanggung jawab. Mau mahal, mau murah itu tetap diambil. Cuma waktu itu karena permintaan pasar kan nggak ada Mas. Susah keluar itu susah, akhirnya jual murah ya rugi itu di situ itu.
pernah rugi. terkendala juga waktu itu bau ya Mas. Oh, bau. Karena kita coba pakan alternatif baru waktu itu dari telur, putih limbah telur. telur. Oke. Terus ternyata ngefek sekali. Ke kotorannya itu. Mm-mm. Kondisinya lebih berair dan baunya menyengat. Akhirnya kita stop, kita setting lagi dari awal, pakan racikan kita tetap yang seperti biasa, itu juga aman. Aman gitu. lagi. Terus kuncinya kalau mengantisipasi, namanya juga tinggal di desa ya Mas. Rumah kan meskipun nggak rapat, tapi kan setidaknya kita ke tetangga itu Saling berbagi. saling berbagi. Jadi ada ibarat kata pagar mangkok lebih baik daripada pagar tembok. Jadi nggak hanya kita fokus cari profit ya, mengisi kandang diisi full, terus nanti nggak memikirkan efeknya ke sekitar, itu juga nggak terlalu bagus. Karena yang mendukung ya keberlanjutan usaha itu kan juga dari lingkungan sekitar juga. Sekali kita berhenti ya sudah gitu. Sekali kita komplain kalau ada yang nggak suka kan ya sudah macet. Jadi kita usahakan untuk menjaga ketertiban lah, kenyamanan tetangga sekitar kandang juga. Jadi kalau untuk pemula, semua pemula mau dia kaya sekaya apapun, saya selalu sarankan 50-100 ekor dulu buat belajar. Cari ilmunya dulu, maksimalkan dulu peliharaannya. Kalau udah dirasa cukup ilmunya, udah oke, udah pintar peliharanya, ya terserah. Mau 1.000 kayak puluhan ribu, terserah. Soalnya pelihara banyak, kita mengawasi ternak banyak itu juga agak-agak perlu menyita waktu. Jadi di belakang sering-sering jenguk kondisi ternak. Jadi kalau ada hewan yang kurang sehat, murung, diam gitu, itu ya kita pisah. Jangan terlalu ambisi, pengen pelihara banyak, pengen profitnya banyak. Nggak bisa seperti itu. Kita juga pernah terlalu terburu-buru ya. Maksudnya pengen banyak gitu. Malah profitnya itu nggak seberapa. Enak yang sedang-sedang aja sesuai kemampuan, santai, tapi rajin jenguk. Rajin, kita juga harus sayang ke ternak lah, biar dia berbakti juga sama kita. Memang modal paling banyak 100 itu terpakai terbanyak untuk bikin kandang. Soalnya kita kan belum punya kandang ya waktu itu, mulai lagi dari awal. Jadi banting setir dari puyuh, memulai lagi bikin kandang. Sedangkan kalau bikin kandang itu kan nggak bisa sedikit. Jadi kita terpaksa pinjam dulu waktu itu, kita pakai untuk bikin kandang dulu. Udah lunas. Alhamdulillah. Nggak pengen lagi. Kalau bisa jangan. Bareng. Kalau bisa jangan. Saya, Raka, beserta istri saya, Wendy, kami dari Anara Duck Farm yang berlokasi di lingkungan Benang Legi, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Berterima kasih kepada tim Pecah Telur yang udah bersedia hadir ke sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.